Ini tentang Noel, tentang Jokowi, apa tentang apa nih? Tentang kasus hukum yang digunakan transaksi politik, menurut Bung Said Didu, istilahnya dicocok hidungnya untuk transaksi politik. Ada benarnya. Dulu dilakukan, sekarang tidak. Ada benarnya, tapi ngapain bicara masa lalu sih? Jokowi itu masa lalu. Apa? Tapi ijazahnya masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa? Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Apa? Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Oke. Jas merah. Ya, sebagai pembelajaran boleh, tapi tidak sebagai faktor. Oke. Itu loh, salah kita tempatkan dia sebagai faktor. Dia sudah selesai. Kadang-kala kita mengulang-ulang. Pembelajaran betul. Ya, kadang-kala kita mengulang-ulangnya seolah-olah memberikan. Bukan bicara bahwa, sosoknya, bukan. Ya, bahwa dia masih besar. Enggak, dia sudah selesai. Hari ini terkait dengan kasus di Wamenakar kita ini, sebenarnya ini sudah sempat jadi pembicaraan lama loh, Ray. Ini kasus yang serupa pernah dibicarakan oleh almarhum Munir ketika dia melakukan penelitian di Surabaya tentang biaya siluman yang 30%. Yang kemudian akan dibebankan pengusaha dengan menekan upah buruh. Salah satu faktanya ya sekarang ya, itu loh. Artinya kalau kemudian biaya-biaya siluman ini bisa diberantas dari yang perizinan kata Ray tadi, izin bangun pabrik, izin tenaga kerja, izin apa segala macam, semuanya diselesaikan, maka secara otomatis harusnya upah buruh bisa naik potensial 30%. Nah, ini menjawab kenapa kemudian buruh sawit di Malaysia upahnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Yang ditanam sama-sama sawit, pupuknya sama, komoditinya sama, produknya sama. Kenapa di sana lebih mahal, lebih tinggi 3 juta rupiah per bulan dibanding Indonesia? Karena di sana tidak ada pemerasan terhadap pengusaha. Nah, di Indonesia terjadi. Nyatanya apa ya kasus terakhir ini? Jadi saya tidak mau berbicara tentang Noelnya, saya tidak mau berbicara tentang Jokowinya. Saya pengen bicara bahwa ini menjadi bukti. Ketika pengusaha diperas, maka dia akan mengambil atau akan menekan titik terlemahnya. Apa? Buruh. Untuk mengganti biaya-biaya itu dia akan tekan semurah mungkin upah buruh. Nah, sekarang kita bicara, kalau kemudian biaya-biaya itu dihilangkan, upah buruh naik nggak? Naik. Artinya bahwa peristiwa ini jangan berhenti di sini. Itu loh. Kenapa? Di banyak komponen-komponen biaya produksi lainnya terjadi itu. Itu terjadi dan itu sudah sempat disampaikan oleh almarhum Munir tahun 90-an ya, kalau tidak salah. Artinya Munir sudah bicara itu dulu. 30% dari biaya produksi itu untuk biaya siluman. Pejabat ulang tahun setor, istri pejabat ulang tahun setor, anak pejabat setor lagi, pejabat liburan setor lagi. Izin ini, bayar ini 30%. Nah, saya tertarik bicara itu. Kenapa? Pembicaraan kita harus merubah dong. Merubah sesuatu. Merubah apa? Merubah kehidupan buruh. Pakai momentum ini sebagai pembelajaran bersama bahwa jika ini diselesaikan semuanya, upah buruh naik. Pasti naik. Buruh lebih sejahtera. Oke. Nah, saya lebih suka bicara itu. Nggak mau lagi saya bicara Jokowi dan sebagainya. Capek. Permasalahan apakah itu akan dilakukan? Bersih-bersih total? Harus dilakukan kalau kemudian gini, tidak ada jabatan yang tidak berakhir. Prabowo akan berakhir, suatu ketika akan berakhir. Nah, dia mau mengakhiri jabatannya kelak nanti dikenang sebagai apa? Apakah dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh atau bagaimana? Tergantung bagaimana keputusan dia. Momentumnya ada. Selesaikan sekarang. Pakai momentum ini untuk betul-betul menjadi kesempatan. Seluruh biaya siluman yang 30% menurut Cak Munir itu selesaikan, naikin upah buruh. Setuju, saya setuju. Dan logikanya sederhana. Upah buruh naik, daya beli meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja terbuka, terus dia akan naik terus. Nah, momentum ini seharusnya seluruh pakar ekonomi berhitung. Oh, ternyata apa yang sempat disampaikan oleh almarhum Munir 30 tahun lalu, buktinya terjadi sekarang. Nah, ini obrolan yang menurut saya dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Itu loh.
Halo. Oke. Oh, iya. Oke. Tapi saya masih nungguin tadi. Jadi nggak setuju apa yang disampaikan oleh Bung Said? Oh, setuju. Tapi itu sudah basi gitu loh. Apa yang disampaikan Bung Said tadi, saya tidak bantah. Tapi udah basi. Tapi sudah basi. Oke. Dulu saya sempat katakan Jokowi. Kalau udah basi nggak bakal dipakai lagi dong. Ini Jokowi sudah selesai. Dia sekarang sedang berjuang agar tidak selesai. Tapi momentumnya sudah habis kok. Momentumnya sudah habis gitu loh. Apa yang terjadi sekarang adalah Pak Prabowo berupaya untuk kemudian berdiri di atas kakinya sendiri. Dukung. Saya Gitu loh. pertanyaannya kepada Bung Adian Ya, setahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo ini, ada nggak kelihatan langkah-langkah menuju ke arah sana? Dengan kabinet yang membengkak, di setiap menteri ada wamen, di setiap wamen itu ada lagi staf ini, staf itu, macam-macam dan seterusnya. Ya itu sempat kita diskusikan dulu bahwa prinsipnya semakin banyak meja, semakin banyak yang dikeluarkan biayanya itu pasti. Tapi biarkan saja, dia kan menampung ide dari banyak orang, dia mencobanya sekarang, nanti akan ada evaluasi nggak? Pasti ada. Itu dan kita berharap evaluasinya objektif gitu loh. Yang kemudian tidak baik ya buang aja, yang kemudian menjadi beban buang saja gitu loh. Apakah melalui mekanisme reshuffle atau apa segala macam, biarlah itu prerogatif presiden. Tapi maksud gua, saya pengen begini. Nih ada peristiwa nih, di mana kita tersadar betul, tersentak dan terkaget-kaget bahwa yang diambil itu uang siapa? Iya. Uang buruh. Ya. Itu loh. Ini bukan mencuri dari sana, mencuri dari sini, bukan. Ini mencuri dari rakyat. Oke? Dan melalui tangan perusahaan. Perusahaan mau rugi? Enggak. Dia akan ganti uang itu dengan menekan upah buruh. Nah, pakai momentum ini untuk memperbaiki nasib buruh. Karena itulah jumlah terbesar rakyat kita. Mau buruh pabrik, buruh tani, buruh nelayan. Nah, saya tidak mau momentum ini lewat begitu saja. Saya berharap momentum ini kita pakai sebagai pembelajaran bersama, termasuk pemerintahan Prabowo. Bagi teman-teman yang kemudian punya akses pada pemerintahan Prabowo, bicara. Pakai ini untuk memperbaiki nasib buruh. Saya sebenarnya begini, izinkan mungkin jangan dipotong dulu karena saya ingin memberikan kepada Prabowo apa sih program utama beliau adalah memberantas korupsi. Dan yang terjadi dengan Noel ini adalah korupsi paling primitif. Artinya sudah sangat, kalau Pak Prabowo mengatakan stadium 4, mungkin stadium 10. Nah, di mana itu terjadi dan bagaimana bentuknya korupsi itu terjadi. Tadi saya nyatakan ada 8 tingkatan. Satu tadi tentang keuangan, yang kedua adalah kerjasama. Dan ini kerjasama mengundang asing, kerjasama apa segala itu sangat susah dibuktikan korupsi. Tapi itu tempat korupsi paling empuk. Investasi masuk Indonesia. Dia bekerja sama. Contoh lah, tahu-tahu diajak jasa marga kerjasama dengan pihak lain. Itu seakan-akan B2B, tapi sebenarnya ada permainan korupsi di Gimana permainannya kalau kerjasama? Kan bagus investasi masuk. Iya, tapi kan begini, berapa tahun? Berapa pembagian pembagian hasilnya, berapa suku bunganya, itu seakan-akan profesional semua. Jadi saya menyatakan dimainkannya di situ. Banyak sekali. Nah, tapi sebentar, kalau seandainya seperti itu kan, ini saya harus dalami sedikit lagi. Kalau seandainya seperti itu kan uangnya nggak masuk ke pribadi. Kalau uang masuk ke pribadi kan kelihatan alirannya. Kan merugikan rakyat, merugikan negara. Apalagi nanti dapatnya dari orang yang diuntungkan. Baru kemudian setor ke oknum tersebut. Contoh kereta api cepat. KCIC? Paling gampang, KCIC. Kan awalnya dia menyatakan hanya sekitar 60 triliun, tetap sekarang 120 triliun. Kan begitu, itu contoh. Tapi ini belum untuk korupsi kan? Enggak, itu menurut saya sudah bisa dianggap korupsi kalau ini. Enggak, saya lanjutkan dulu. Enggak, sebentar ini agak serius juga. Bukan. Itu saya bilang, itu susah dibuktikan, tapi korupsi itu kan merugikan negara, itu kan sudah jelas merugikan. Saya ngerti yang dimaksudkan oleh Bung Said ini. Memang kenapa sih kita gemar berhutang? Ya. Itu loh. Ada tidak sih alternatif lain tidak berhutang? Bang Said Didu ini mengatakan jangan-jangan ada komisi yang didapatkan dari setiap kali kita mendapatkan pinjaman. Jangan-jangan ada selisih bunga yang didapatkan. Itu loh. Dan ini sulit dibuktikan. Saya bilang kalau koruptor yang jago itu main di situ.
Oke, bukan main di tempat seperti Noel ini yang paling primitif. Ya, tolong ini dulu ya. Itu pasti mau di situ, main di situ. Dan lihatlah pemain-pemain ini adalah cepat sekali kaya di Indonesia. Enggak normal gitu. Nah, jadi maksud saya menunjukkan kepada teman yang di Prabowo ini amati nih. Saya lanjut lagi. Yang ketiga itu pemberian fasilitas negara. Contoh umpamanya, siapa sih memberikan fasilitas bebas pajak kepada smelter Cina masuk Indonesia? Ya, itu kita harus termasuk ini nggak termasuk yang 0% dari Amerika itu? Ya, ya semua itu harus karena ini semua ruang negosiasi. Enggak, ini saya gunakan ini ke publik bahwa itu bukan berarti tidak ada korupsi di situ, cuma susah dibuktikan. Ada yang diuntungkan, diuntungkan untuk kemudian memberikan kickback lah ya. Memberikan uang. Bung Said misalnya, Bang Said misalnya gini. Dari peristiwa di Wamenakar ini apa sih pembelajarannya? Bung kan pernah juga membantu Sudirman Said di kementerian itu loh, terlibat di banyak pemerintahan. Karena banyak teman-teman bilang sama saya begini, Yan, kalau ada orang jadi menteri terus dia tidak ganti 4 level ke bawah, dia bakalan jadi koruptor. Bakalan jadi koruptor? Iya. Artinya bahwa lingkungan yang buruk itu bisa merusak bahkan orang yang baik. Makanya dulu sempat teman-teman di kementerian itu bilang kalau kita diizinkan ganti babat 4 level ke bawah gitu. Itulah mengapa pertanyaan saya relevan tadi Bung Adian. Dalam setahun ini Anda melihat nggak gejala Pak Prabowo melakukan bersih-bersih itu? Saya lanjutkan dulu. saya gini.